Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bapak. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab 3 sistem persamaan linier 3 variabel atau kita singkat SPLTV. Ya, kenapa hari ini kita belajar bab 3 tidak bab 2? Nah, di buku yang kita gunakan, di 3 buku yang kita gunakan, materi ini adalah materi bab ketiga, namun kita bahas setelah bab 1. Untuk bab 2, insya Allah nanti kalian akan belajar setelah pembelajaran ini normal ya. Mengapa tidak dipelajari secara online? Karena materinya terlalu rumit atau terlalu kompleks sehingga kita membutuhkan diskusi, tanya jawab, dan penjelasan secara langsung ya. Oke, kita langsung ke materi ini, bab 3, sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar istilah sistem persamaan linier begitu ya di SMP terutama. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah lanjutan dari materi yang sudah pernah kalian pelajari di SMP, yaitu sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, di SMA kita akan mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel. Nanti sampai 4 variabel dan seterusnya ya. Oke. Sebelum membahas sistem persamaan linier 3 variabel, maka pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa yang sudah pernah kalian pelajari di SMP, yaitu sistem persamaan linier 2 variabel. Sistem persamaan linier 2 variabel mempunyai bentuk. Sistem persamaan linier 2 variabel mempunyai bentuk umum sebagai berikut. A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, B1, C1, A2, B2, C2 merupakan konstanta bilangan real. Baik, sebagai contoh. Nah, berikut ini contoh sistem persamaan linier 2 variabel. Misal, 2X ditambah 3Y sama dengan 10. 3X ditambah Y sama dengan 8. Ya, ini adalah salah satu contoh dari sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, lalu apa perbedaan antara sistem persamaan linier 2 variabel dengan persamaan linier 2 variabel? Nah, persamaan linier 2 variabel, nah ini contohnya. Ini adalah contoh persamaan linier 2 variabel. Oke, bagian bawahnya juga merupakan contoh persamaan linier 2 variabel. Nah, akan tetapi kalau dua persamaan linier 2 variabel ini memiliki hubungan, ya. Dengan kata lain, terdapat dua buah persamaan linier 2 variabel di mana nilai X dan Y-nya saling berhubungan atau sama, maka inilah yang dinamakan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Oke, untuk teori-teorinya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Kita langsung saja ke penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Oke, kalian sudah pernah belajar di SMP. Suatu sistem persamaan linier 2 variabel itu dapat diselesaikan atau dapat dicari solusinya dengan beberapa metode. Salah satunya adalah metode grafik. Oke. Yang kedua metode eliminasi. Eliminasi murni ya. Kemudian substitusi murni. Dan metode gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Oke, kita akan pelajari satu persatu ya. Kita pelajari metode eliminasi. Untuk metode grafik nanti kita bahas terakhir ya. Harusnya dipelajari di awal, namun karena keterbatasan kita, jadi
bukan keterbatasan kita ya, tepatnya keterbatasan Bapak. Bapak tidak membahas metode grafik sekarang. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas langsung agar lebih jelas, terutama dalam proses menggambarnya bagi kalian yang lupa lagi bagaimana cara menggambar suatu grafik dari suatu persamaan ya. Oke, kita akan coba satu persatu, kita akan pelajari satu persatu. Kita akan mulai dari metode, tadi Bapak bilangnya eliminasi ya. Kita mulai dari metode substitusi. Oke. Baik anak-anak, yang akan pertama kita pelajari adalah proses penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, kalian sering menemukan kata substitusi ya. Apalagi kalian yang kebetulan suka bermain PES, Pro Evolution Soccer atau FIFA ya. Nah, biasa ada istilah substitution ditulis namanya atau pergantian. Nah, substitusi di sini artinya mengganti suatu variabel dengan bentuk yang lain ya. Oke, dasarnya sudah pernah kalian pelajari, kita langsung praktekkan. Salah satunya dengan melalui sebuah contoh. Oke, kita bahas sebuah contoh. Contoh soal. Tentukan penyelesaian atau solusi penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut. Oke. Sistem persamaannya adalah 3x plus y sama dengan 5, 2x plus 3y sama dengan 8. Oke, kita selesaikan dengan metode substitusi. Penyelesaian. Oke, dari dua persamaan linear dua variabel di atas, kita cari mana variabel yang bentuknya paling sederhana. Nah, bentuk yang paling sederhana adalah y ya. Kita beri nama dulu. Yang ini kita beri nama persamaan 1. Yang ini kita beri nama persamaan 2. Oke, perhatikan persamaan 1. 3x plus y sama dengan 5. Oke. Kurangi kedua ruas dengan 3x. 3x plus y dikurang 3x sama dengan 5 dikurang 3x. 3x kurang 3x 0. Y sama dengan 5 dikurang 3x. Ini kita beri nama persamaan 3. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Nah, setelah ditemukan persamaan ketiga melalui proses penyederhanaan salah satu ruas, maka kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Ingat, persamaan 3 itu berasal dari persamaan 1. Sehingga nanti dalam proses substitusinya kalian jangan pilih lagi 1, tapi kita pilih persamaan 2. Oke, perhatikan persamaan 2. 2x ditambah 3y sama dengan 8. Sekarang kita substitusi persamaan 3 ini y sama dengan 5 dikurang 3x ke persamaan 2. 2x ditambah 3, y-nya ganti dengan ini. 5 dikurang 3x sama dengan 8. Oke, 2x sama dengan, 2x. 3 dikali 5, 15 ditambah 15.
3 dikali negatif 3 adalah negatif 9x sama dengan 8. Ya, bilih anu hilap deui, 3 dikali 5 dikurang 3x sama dengan 3 kali 5, 15. Ya, 3 kali negatif 3 adalah negatif 9x. Maaf, 3 kali negatif 3x sama dengan negatif 9x. Gitu ya. Ini namanya sifat distributif ya. Kita lanjut. 15 2x dikurang 9x adalah negatif 7x sama dengan 8. Baik, selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan 15 agar di ruas kiri hanya tersisa suatu unsur bervariabel x ya. 15 dikurang 7x dikurang 15. Karena ruas kiri dikurang 15, maka ruas kanan pun kita kurangi dengan 15. Begitu? 15 dikurang 15, 0. Sisanya tinggal negatif 7x. Awas, sering ada yang menulis 7x, negatifnya tidak dilihat. Ini perhatikan ya, di sini ada dikurang 7x, berarti 15 dikurang 15, 0, sisanya tinggal negatif 7x. Sama dengan 8 dikurang 15, negatif 7. Bagi kedua ruas dengan negatif 7, maka x sama dengan 1. Oke, karena x sudah diketahui, sudah ditemukan, substitusi x sama dengan 1 ingat, jangan persamaan 2. Karena proses ini yang sudah kita kerjakan, itu berasal dari persamaan 2 yang disubstitusi oleh persamaan 3. Maka pilihan kita ada 2. Substitusi ke persamaan 1 atau ke persamaan 3. Jangan kedua ya, ingat jangan kedua. Bagi kalian yang mau mencoba menjawab mengapa tidak kita substitusi ke persamaan 2, silahkan cari, tulis di kolom komentar ya. 3 orang pertama dan betul akan Bapak beri poin tambahan untuk dinilai rapot ya. Oke, kita lanjutkan. Substitusi x sama dengan 1 ke persamaan 3. PERST persamaannya persamaan 3, maka y sama dengan 5 dikurang 3x, y sama dengan 5 dikurang 3 kali 1, x-nya diganti dengan 1, sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Begitu? Oke, selanjutnya kita simpulkan. Ini kalau cukup harusnya di bawah ya, jangan di pinggir begini ya. Jadi, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tersebut, TSBT tersebutnya adalah x sama dengan 1, y sama dengan 2. Ada juga yang biasa menulisnya seperti ini. Langsung tulis HP sama dengan, nah ingat, pakai kurung lagi. X-nya 1, Y-nya 2. Awas, jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Hoyong langsung rapih dikit ya. Sama dengan X, Y. Begitu. 1,2. Nah, pilih saja yang mana lah ya. Sama saja. Oke. Itu yang pertama. Ya, baiklah. Silahkan catat yang menurut kalian penting. Selanjutnya kerjakan soal latihannya ya. Ya, anak-anakku, ini adalah soal latihannya. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut ini. Ini soal yang satu, ini soal yang kedua. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 6 Desember tahun 2020
lebih cepat, lebih baik datang langsung ke sekolah, cari Bapak, nanti Bapak akan beri penilaian ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.